A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kainat wa tufaddilu alaina bijudihi wa rahmah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal bayanat. Wa qudratil qadah khairul makhluqat fil ardi was samawat ma'adinihal hikmah wa aminil ummah wa tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari gelapnya jahiliyah hingga terangnya Islamnya seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Amiruddin Hamzah, untuk berbicara dan memberikan ilmu yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Di sini saya akan membahas tentang nuzul Quran. Apa sih itu nuzul Quran? Nuzul Quran berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, nuzul dan Quran. Nuzul yang berarti turun dan Quran yang berarti bacaan. Dan nuzul Quran, turunnya bacaan. Peristiwa ini didapat ketika turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan peristiwa nuzul Quran ini pun sangat monumental bagi kita sebagai umat Islam, dengan turunnya wahyu pertama yang dapat mengubah sejarah umat manusia. Peristiwa ini terjadi ketika di Gua Hiro, Jabal Nur, kota Mekah. Pada malam itu Rasulullah sedang beribadah dalam gua tersebut, merenung dan mengasihkan diri dari keramaian dunia. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan menyebut Tuhanmu lah yang telah menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam wahyu ini menandai dari awal kerasulan Nabi Muhammad dan awal dari turunnya Al-Quran yang menjadikan sebagai umat Islam sebagai petunjuk hidup. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa nuzul Quran ini kita memiliki makna yang sangat dalam bagi umat manusia. Dengan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidup yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, mulai dari nilai ibadah, muamalah, akhlak, hingga hukum-hukum sosial. Dan Al-Quran pun menjadi pembeda antara hak yang benar dan hak yang salah. Dan dari peristiwa nuzul Quran ini kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran penting. Dengan turunnya wahyu pertama adalah perintah untuk Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ini sebagai kita, sebagai umat Islam sangat penting, karena kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dan nuzul Quran pun berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita dianjurkan untuk banyak memperbanyak ibadah dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, untuk memperbaiki keberkahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara hak dan yang batil.
Sudah seharusnya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama hidup kita. Seperti yang Rasulullah ajarkan, bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihafal, dipahami, dan yang paling terpenting adalah diamalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaharui kemampuan kita untuk selalu mencintai Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber pedoman, serta berusaha mengamalkan ayat-ayatnya dalam setiap tindakan kita. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran kata, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.